Bapak, selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Risa. Sebelumnya nama Bapak siapa nih? Saya dengan Bapak Edi dong. Bapak Edi umurnya berapa tahun? 50 tahun dong. Kemudian alamat tinggal dan dasar dong. Baik Bapak, kapasitasnya ada keluhan apa ya Pak? Di sini saya merasakan sesak nafas dong. Sejak tahun Bapak 3 hari yang lalu. Baik, kemudian apakah terjadi sepanjang hari Bapak? Iya dong. Kemudian apakah ada keluhan lainnya Bapak? Iya dong, saya merasakan sakit kepala pada dan juga pusing-pusing dong. Baik Bapak, kemudian apakah sebelumnya ada keluhan lain selain itu Bapak? Tidak ada lagi kan Pak? Tidak ada sih dong. Baik, kemudian selanjutnya apakah sudah pernah berobat Bapak? Kalau berobat hipertensi saya pernah dong. Baik, kemudian untuk riwayat penyakit sebelumnya berarti hipertensi ya Pak? Iya dong. Apakah di keluarga ada yang mengalami hal yang sama juga Bapak? Iya dong, dari orang tua saya ada yang mengalami hipertensi. Baik Bapak, kemudian untuk memastikan Bapak apakah ada yang mengalami hal yang sama? Tidak ada sih dong. Baik, kalau begitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan yakni jugular vein pressure untuk mengetahui tekanan jugular di Bapak. Nah sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Ya dok, saya bersedia. Baik Bapak, bisa dibantu Bapak untuk melepaskan terlebih dahulu bajunya dan silakan untuk menuju bak pemeriksaan nih. Kemudian mencuci tangan. Kemudian di sini saya akan mulai nih. Bapak, apakah posisinya sudah rileks Bapak? Sudah dong. Baik, di sini saya akan mulai pemeriksaan. Nah sebelum itu, saya mohon Bapak untuk tetap rileks, tetap seperti biasanya. Silakan untuk bernafas dengan normal. Dan juga di sini saya akan sebelumnya pasien di sini sudah diletakkan pada bak pemeriksaan dengan derajat 30 derajat. Dan juga di sini pasien tidak perlu lagi menggunakan bantal karena titik kolaps sudah terlihat. Baik, Bapak, di sini saya akan mulai nih. Bisa dibantu Bapak untuk menengok ke arah kiri, Bapak? Baik, terima kasih. Saya akan urut nih, Pak, sedikit. Permisi nih, Pak. Kemudian mengurut dari angulus mandibularis maksud saya ke arah bawah. Kemudian memperhatikan titik undulasi. Baik, sudah terlihat nih. Kemudian di sini saya akan meletakkan mistar pada angulus Ludovici. Baik, kemudian juga meletakkan mistar pada bagian titik undulasi yang tadi. Di sini saya mengumpamakan bahwa lakban hitam ini merupakan titik undulasi dari pasien. Baik, hasilnya 2 cm ya Pak. Baik, selanjutnya Bapak, pemeriksaannya untuk bagian JVT ini sudah selesai. Untuk hasilnya Bapak silakan untuk menunggu di meja pemeriksaan. Sekaligus saya akan memeriksa hasil X-ray Bapak nih. Untuk itu silakan Bapak untuk merapikan bajunya kembali dan silakan duduk sebentar nih Pak. Ini dok. Baik, di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian saya akan menginterpretasikan X-ray toraks dari pasien. Di mana di sini merupakan gambaran dari foto toraks pasien. Yang pertama kita lihat adalah dengan cara memasang foto terlebih dahulu pada light box. Yang kedua kita melihat apakah terdapat posisi baik itu AP ataupun PA, di mana di sini posisinya adalah AP, untuk posisinya juga erect. Kemudian di sini apakah terdapat marker, yakni adalah L yang artinya left. Kemudian di sini kita melihat apakah terdapat identitas dari pasien, tidak ada di sini. Kemudian selanjutnya di sini kita juga melihat kualitas foto. Yang pertama di sini juga menampilkan seluruh lapang paru atau lapang toraks maksud saya, yang artinya bagus. Kemudian selanjutnya kita melihat inspirasi pasien apakah maksimal ketika melakukan ronsen, yang ditandai dengan adanya interkostal ke-9 di sini terlihat. Kemudian selanjutnya di sini kita melihat juga kecukupan dari sinar X-ray, di mana di sini sinar X-ray itu cukup dengan dilihatnya sampai pada torakal keempat. Selanjutnya, kita juga melihat kesimetrisan dari foto tersebut, diambil secara simetris di sini, nggih. Kemudian selanjutnya di sini untuk kualitas foto itu kurang baik karena tidak terdapat identitas dari pasien itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi dari foto toraks tersebut, di mana yang pertama kita lihat adalah bentuk dari jantung itu sendiri. Kemudian di sini bentuknya seperti buah pir. Lalu untuk kedua kita menilai ukuran dari jantung dengan cara melakukan CPR, di mana di sini kita akan melakukan menggaris titik terjauh dari costophrenicus. Baik, kita garis yang disebut sebagai DTX1. Kemudian kita juga menarik garis tengah dari trakea ke arah DTX1. Selanjutnya di sini kita mencari titik terjauh dari garis tengah ke arah kanan yang disebut sebagai T1.
kemudian ke arah kiri yang disebut sebagai T2, lalu T1 ditambah dengan T2 dibagi TX1 dikali 100%. Apabila dia melebihi 50%, maka disebut sebagai kardiomegali. Kemudian selanjutnya kita juga melihat yakni pinggang jantung, di mana pinggang jantung sendiri ini tidak terlalu terlihat. Kemudian di sini selanjutnya adalah melihat pada bagian aorta, di mana bagian aorta ini kita melihat apakah terdapat elongasi, yakni dari titik tertinggi daripada aorta apabila dia melebihi dari 1 cm antara titik tertinggi dan juga titik tepi dari clavicula, maka mengalami elongasi. Kemudian kita juga mencari aorta knop, di mana aorta knop sendiri dicari dengan cara dari titik tengah tadi, kita menarik garis terjauh ke arah kanan yang disebut sebagai A1, kemudian ke arah kiri yang disebut sebagai A2, di mana apabila A1 dan A2 itu melebihi dari 4 cm, maka terjadi dilatasi pada aorta. Selanjutnya, kita juga melihat baik itu apes cordis dari jantung pasien, di mana di sini tidak terlalu terlihat. Kemudian di sini juga kita melihat apakah terdapat pembesaran pada ruang-ruang jantung pasien, tidak terlalu terlihat juga. Kemudian selanjutnya di sini kita juga melihat yakni hilus dari pasien, di sini sedikit ada dilatasi. Kemudian untuk peningkatan terdapat vaskularisasi, di mana terjadi peningkatan pada vaskularisasi dari paru-paru pasien. Kemudian di sini untuk parenkim paru terdapat hilangnya costophrenikus dari paru-paru pasien, yang artinya pasien mengalami efusi pleural. Baik, sekian dari identifikasi saya. Selanjutnya saya akan kembali ke pasien. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan hasil-hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Di mana di sini yang pertama pada pemeriksaan GVP, di sini saya menemukan hasil sebanyak 7 cm H2O yang artinya normal nih Pak. Selanjutnya pada foto X-ray tadi saya menginterpretasikan bahwa Bapak mengalami efusi pleural. Nah, untuk itu saya akan rujuk terlebih dahulu ke spesialis pulmo untuk keluhan Bapak lebih lanjut. Nah, sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan lagi Bapak? Tidak dong. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak untuk rujukannya, atas Bapak bisa diambil di ruang depan ya. Terima kasih.